Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NPM 1912011138. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu yang merupakan materi dari mata kuliah Politik Hukum Pidana. Sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasan kita, alangkah lebih penting bila kita mengerti dulu apa arti dari kebijakan. Kebijakan kriminal atau criminal police adalah regional organization of response of crime, sehingga kata kebijakan sebagai padanan dari kata polis. Di sini lebih ditujukan pada adanya tanggapan masyarakat atau social response terhadap kejahatan dan segala problematikanya. Dengan demikian, kata kriminal merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan sanksinya atau pemidanaan. Dilihat dari objeknya tersebut, kebijakan kriminal dapat juga disebut dengan criminal law policy atau kebijakan hukum pidana. Secara etimologi, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Kebijakan penal diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, yang artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap orang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma tersebut. Kemudian pokok bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial atau social policy, yaitu merupakan kebijakan yang bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat atau social defense policy. Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kebijakan kriminal. Yang pertama disampaikan oleh Sudarto. Ia mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu yang pertama dalam arti sempit. Ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua dalam arti luas. Ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan polisi. Kemudian yang ketiga dalam arti paling luas, yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kemudian pendapat ahli mengenai kebijakan kriminal yang selanjutnya dikemukakan oleh G. Peter Hofnagels. Ia mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan atau criminal police meliputi a. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau influencing view of society and crime and punishment, b. penerapan hukum pidana atau criminal laws application, dan c. pencegahan tanpa pidana atau preventive without punishment. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai 3 objek pengkajian kebijakan hukum pidana. Pengkajian terhadap kebijakan hukum pidana diarahkan pada 3 tahap kebijakan, yaitu yang pertama yaitu kebijakan legislatif atau legislative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap perumusan atau formulasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana. Yang kedua yaitu kebijakan yudikatif atau judicative policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap penerapan atau aplikasi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana. Yang terakhir yaitu kebijakan eksekutif atau executive policy, yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap fungsionalisme oleh pejabat
yang berwenang menyuruh menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang hukum pidana. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana. Pengkajian terhadap kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan. Adanya over-criminalization terhadap berbagai kejahatan-kejahatan konvensional atau blue-collar crime, sehingga perlu kebijakan diskriminasi dan atau depenalisasi. Adanya under-legislation terhadap berbagai kejahatan-kejahatan baru, terutama yang memanfaatkan teknologi informasi yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan sosial tertentu, atau white-collar crime, sehingga diperlukan kebijakan kriminalisasi dan penalisasi. Urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau hukum pidana. Hukum pidana dinilai menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi yang terkena. Namun di sisi lain, hukum pidana tetap masih diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus diupayakan agar penegakan hukum pidana di samping mampu menanggulangi kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang amat merugikan. Urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau hukum pidana. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi yang terkena, maka yang pertama yaitu A. Penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Yang B, yaitu penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata, tetapi juga merupakan masalah kebijakan. Terdapat beberapa alasan menurut para pendapat ahli mengenai diperlukannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut. Ahli pertama yang mengemukakan pendapatnya yaitu H.L. Packer. Ia menyatakan, yang pertama, sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kemudian, sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segala serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu. Yang ketiga, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan ancaman yang utama dan kebebasan manusia. Kemudian, ahli yang mengemukakan pendapatnya yaitu Marsh Ansel. Ia menyatakan sistem hukum pidana, tindak pidana, dan penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan. Kemudian yang ketiga yaitu Muladi. Muladi menyatakan hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif, juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat taat pada hukum, tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika melakukan kejahatan. Kemudian bahasan kita selanjutnya yaitu keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Bardanawawi Arif mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. B. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Kemudian yang C,
Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan courier and system, karena itu hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan. Kemudian D, sanksi hukum pidana merupakan medium yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. E, sistem pemidanaan bersifat fragmentaire atau individual dan tidak bersifat struktural. F, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Kemudian G, bekerjanya hukum pidana merupakan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutup biaya tinggi. Kemudian D, kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan secara non-penal lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Upaya non-penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif atau patroli, razia, dan lain-lain. Pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan integral atau keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh terkait pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional, secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hak asasi manusia, yang didasarkan etika dan moralitas bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.